Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Samsudin dalam pembelajaran fisika. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik gelombang mekanik. Nah, dari jenis-jenis gelombang mekanik itu ada jenis gelombang berdasarkan besar amplitudenya. Nah, ada dua macam, yaitu adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, sebelumnya kita sudah bahas sedikit tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, sebelum pembelajaran, kita harus memahami dulu kompetensi dasar dari bab ini, yaitu kompetensi 3.9, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Kemudian, kompetensi dasar 4.9 melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisisnya. Kemudian dari tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, memahami gelombang berjalan, kedua, menerapkan persamaan simpangan, kemudian yang ketiga, menerapkan persamaan kecepatan, yang keempat, menerapkan persamaan percepatan, yang kelima, menerapkan sudut fase gelombang, yang keenam, menerapkan fase gelombang. Dan yang ketujuh, menerapkan beda fase gelombang. Oke, kita langsung saja untuk bahasan pertama, yaitu adalah tentang gelombang berjalan. Nah, mengingat kembali tentang gelombang berjalan itu adalah gelombang mekanik yang memiliki besar amplitudo yang tetap. Nah, kita masuk saja ke persamaan simpangan gelombang. Perhatikan ilustrasi gelombang berjalan berikut ini. Jadi di sini ada suatu sumber, kalau kita perhatikan di sini adalah sebagai sumbernya. Titik O itu adalah sumber gelombang. Jadi ini adalah sumber gelombang. Nah, jadi nanti pada kasus di sini gelombang ini merambat kemana? Gelombangnya merambat ke kanan. Nah, ini V-nya ke kanan. Jadi ini arah rambatannya. Jadi gelombang ini merambat ke kanan. Nah, jadi nanti di O ini, ya kan, persamaan gelombang di O, persamaan simpangan di O, berlaku apa? Berlaku Y sama dengan, nah jadi di sini dia memiliki amplitudo. Nah, jadi amplitudo sin omega kali T. Nah, jadi di kelas 10 sudah dibahas tentang persamaan getaran, yaitu A sinus omega T atau A sinus sudut fasenya. Nah, di sini bagaimana kalau ada suatu titik yang letaknya berjarak X dari titik O? Nah, contohnya saya memiliki suatu titik P. Anggap aja di sini, ini titik P. Nah, titik P itu berjarak X dari O. Nah, bagaimana persamaan simpangan di P? Nah, pertama kita harus perhatikan dahulu di sini. Waktu dari O sampai P. Jadi ketika O mulai bergetar, maka di P itu belum bergetar langsung. Tetapi apa? Menunggu gelombang itu sampai ke P. Baru ketika gelombangnya sudah sampai di P, maka dia akan ikut bergetar. Gitu. Jadi di sini ada jeda waktu. Maka ada jeda waktu dari waktu getar di O. Nah, jadi pada titik P, ya kan, kita punya waktu di titik P. Waktu getar di P, nah berarti T di P itu sama dengan T di O kurangi delta T. Nah, delta T itu adalah selang waktunya, selang waktu untuk si gelombang itu merambat sampai ke P dahulu. Nah, kalau kita simak di sini, ya, itu kita punya persamaan apa sih di sini, bahwa V-nya ini itu apa V? Ya, V ini itu adalah X dibagi dengan waktunya, selang waktunya. Berarti selang waktu itu apa?
X dibagi dengan V-nya. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Jadi T di P itu adalah, anggap aja T di O adalah T biasa, dikurangi delta T-nya apa? X per V-nya. Gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan bahwa T di P, maka berlaku T dikurangi X per V. Nah, kemudian kita bisa membuat persamaan simpangan di P. Ya, persamaan simpangan di P. Nah, berarti apa simpangan di P? Berarti Y di P sama dengan A sinus omega T-nya di P. Nah, kita masukkan bahwa T di P itu apa tadi? T dikurangi X per V. Nah, berarti Y di P sama dengan A sinus omega T min omega X per V. Nah, kita tahu di sini perhatikan. Omega per V itu sama dengan 2πf dibagi dengan apa di sini? V itu adalah lambda kalikan frekuensi. Nah, ini dicoret. Berarti di sini kalau kita jabarkan persamaan gelombangnya jadi apa? A sin, nah omega itu tadi 2πf, nah, kalikan T dikurangi omega per V itu adalah 2pi per lambda kali X. Nah, jadi kita memiliki persamaan simpangan di titik P yang berjarak X dari O itu adalah asin dalam kurung 2pi F kali T min 2pi per lambda kalikan X. Nah, ini adalah persamaan simpangan di titik P yang letaknya ada di mana ini? Letaknya ada di sebelah kanan sumbernya. Seperti itu. Nah, jadi ini berlaku untuk di sebelah kanan ya. Nah, P di kanan O. Bagaimana ketika P di kiri O? Berarti kalau P berada di kiri O, ada contoh ada di sini. Berarti apa? Yang bergetar dulu siapa? O atau P? Yang bergetar dulu adalah si P. Ya kan? Nah, karena nanti yang bergetar dulu adalah P, maka YP-nya bisa A sinus apa? 2πf kali T plus 2pi per lambda X. Jadi karena dia bergetar lebih dahulu. Nah, ini untuk kondisi apa? P di kiri. Oh, gitu ya. Nah, dengan apa di sini? Nah, kita bisa ubah 2πf itu menjadi lebih pendek ya. 2pi per lambda juga menjadi lebih pendek. Jadi boleh ditulis juga bahwa YP itu adalah A sin apa di sini? Omega T plus minus ya kan, nanti bergantung di sini 2pi per lambda itu adalah K. Nah, jadi boleh disingkat seperti ini. Ya. Oke, dengan apa? YP adalah besar simpangan di P, terus apalagi A itu sebagai amplitudo gelombang. Nah, omega itu adalah cepat kelajuan sudut. Nah, K itu adalah bilangan gelombang. Nah, kemudian apa lagi? F-nya tadi sebagai frekuensi gelombangnya, kemudian lambda sebagai panjang gelombangnya. Nah, gitu ya. Jadi kita memiliki persamaan simpangnya seperti ini. Nah, nilai K itu apa tadi kalau jabarkan? K ini senilai dengan 2pi per lambda. Kalau omega tadi apa? 2pi kalikan dengan frekuensi.